Ya silakan dimulai dulu. Dimulai dulu untuk pembukaannya, kan maksudnya ini bagaimana kan nanti untuk kan ini tahu-tahu ada seperti ini. Yang lainnya juga biar tahu tujuannya juga, dan selain itu juga untuk gambarannya bagaimana, terus nanti kan bisa kita komentari. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Mahbub Maulana atas peluangan waktunya dan dapat bersedia untuk menjadi narasumber kami dalam wawancara tentang kontekstual living dalam ilmu kalam di bidang sosial ekonomi. Kami dari kelompok 4A kelas MBS 3J. Saya sendiri Ahmad Raifai dan anggota kelompok saya yang lainnya adalah Devi Fitrianingsih dan juga Amal Al-Maliki, Siti Nurhaliza, dan juga Farhiatun Solika. Tema tentang wawancara yang akan kami bahas kali ini adalah tentang kontekstualisasi living ilmu kalam dalam bidang sosial ekonomi untuk menyelesaikan tugas dalam ilmu kalam. Baik, pertanyaan pertama ya Pak. Gimana untuk kan kita juga ya itu tadi tujuannya memang untuk tugas. Tapi terus selanjutnya mungkin dari jenengan dulu gambaran-gambaran tadi untuk pada saat ini living ilmu kalam bagaimana, terus bagaimana, kan nanti biar kita juga ada gambaran yang lainnya juga, biar ada gambaran-gambaran yang kan jenengan memberi wawasan dulu untuk coba untuk saat ini yang tadi dengan bahasa living ilmu kalam dalam bidang sosial ekonomi, Pak. Bidang sosial ekonomi. Sosial ekonomi, ya kan. Jadi diberi gambaran dulu yang telah jenengan ketahui atau yang telah jenengan baca bahwa saat ini bagaimana, terus saat ini bagaimana, terus nanti biar kita menambahkan upgrade dari pemaparan yang telah jenengan itu. Baik, Pak. Iya kan. Ya, kontekstualisasi living ilmu kalam itu kan living itu dari bahasa Inggris ya bisa diambil kehidupan. Jadi kontekstualisasi kehidupan kalam dalam bidang sosial ekonomi yang tentang dalam pemahaman Islam gitu, Pak. Terus yang lainnya mohon dibantu bagaimana, teman-teman? Silakan, yang lainnya dibantu untuk memberikan masukan. Terus nanti selanjutnya saya menambahkan tentang tema pada malam kali ini. Jadi kita kan di sini bukan tidak hanya wawancara. Kalau wawancara kan satu arah. Jadi saya harapkan di sini kita konteksnya diskusi, ya kan. Jadi kalau diskusi kan kita
berarti semuanya bisa berpendapat, semuanya bisa bersosialisasi, semuanya bisa saling melengkapi di situ. Ya. Ya, nanti kalau wawancara saya ngomong terus, nanti terus yang lainnya cuma mendengarkan saja, atau yang diwawancarai di ada berapa ini? Kan yang masuk ada 6 toh ini. Iya, Pak. Yang diwawancarai ada berapa? Maksudnya bagaimana ya, Pak? Jadi subjek wawancara dari jenengan berapa? Kami sudah menyiapkan 5 pertanyaan, Pak, dari kami. Nah, iya, maksudnya itu kan yang masuk ada 5 orang toh. Iya, Pak. Semuanya diwawancarai atau sifatnya bagaimana? Kami wawancara kepada Bapak untuk tentang pendapat Bapak tentang kontekstualisasi living kalam itu, Pak, dalam bidang sosial ekonomi. Oh, jadi kalian kelompok istilahnya ya? Iya. Hah? Ya, kami kelompok, Pak. Satu kelompok. Satu kelompok? Iya. Oh ya. Dan saya kira mau ada wawancara satu-satu itu semuanya. Mboten, Pak. Ya udah, gimana lah? Bagaimana terusan selanjutnya? Gini, langsung pertanyaan bisa, Pak? Ya udah. Ya sambil direkam juga. Nanti biar sambil direkam bisa enggak itu? Ya, Lewat Pak, ini jenengan. Iya, ini punya... sudah direkam, Pak. Oh ya sudah. Ya. Ya udah. Ya, Pak. Mohon maaf, Pak. Pertanyaan pertama. Ya. Menurut pendapat Bapak itu maksud dari kontekstualisasi living. Pahami saat ini yang perlu kita pahami saat ini adalah untuk living ilmu kalamnya dulu. Jadi dalam menghidupkan ilmu kalam kita tahu saat ini ilmu kalam itu tidak populer. Ya. Ilmu kalam itu kan tidak sepopuler ilmu-ilmu yang lain, seperti halnya ilmu hadis, ilmu Quran, ilmu Islam yang lain, ya kan, ilmu fikih, apalagi ilmu fikih kan, itu kan jauh tertinggal sekali ilmu kalam ini. Jadi peminat orang itu pengen mempelajari ilmu kalam atau pengen belajar ilmu kalam itu menjadi semakin lama semakin hilang, semakin lama semakin tidak ada. Itu yang adanya ilmu kalam itu hanya karena adanya ilmu kalam ini adanya cuman di perguruan-perguruan tinggi. Itu saja perguruan-perguruan tinggi yang Islam, kan? Yang Islam seperti IAIN, seperti UIN, seperti Stainu, seperti Staian dan lain-lainnya. Itu karena ilmu kalam ini dianggap salah satu ilmu dalam agama Islam yang memang tidak bisa ditinggalkan, karena dari ilmu kalam inilah sebenarnya kita bisa mempelajari akidah Islam, ya kan? Kita bisa tahu akidah-akidah Islam itu kan dari ilmu kalam. Kita bisa kenal, bisa tahu adanya Mu'tazilah, kita bisa tahu adanya Asy'ariyah, adanya Maturidiyah, adanya perbedaan-perbedaan dalam
akidah Islam yang ada di agama Islam itu sebenarnya ilmu kalam. Tapi ternyata dalam kehidupannya atau dalam livingnya, ilmu kalam ini semakin lama semakin dianggap tidak penting, ya kan? Semakin lama semakin dianggap tidak penting. Kenyataannya seperti di sekolah-sekolah umum atau di sekolah-sekolah di sekolah-sekolah SD, SMP dan sekolah-sekolah itu kan enggak ada yang secara kan ilmu kalam kan enggak ada. Jadi adanya cuma langsung saja ilmu agama Islam, ilmu agama ilmu ya memang tidak ada. Ini adanya langsung ilmu-ilmu itu dijadikan satu menjadi ilmu agama Islam, menjadi ilmu yang sehingga dalam hal ini karena adanya penyatuan keilmuan itu menjadi satu ilmu agama Islam. PAI biasanya kalau di sekolah-sekolahan itu kan pendidikan agama Islam. Di situ sudah masuk semuanya dan ini semakin lama juga semakin meninggalkan atau menghilangkan yang tadi namanya ilmu kalam. Ya kan? Nah iya, semakin lama kan semakin hilang ilmu kalam. Ilmu kalam ini kan orang tidak pernah tahu. Bahkan banyak yang mengira ilmu kalam itu adalah ilmu tentang percakapan, ilmu tentang omong-omongan, ilmu tentang diskusi, karena kalam itu kan dalam bahasa Arabnya kalam, dalam bahasa Indonesianya adalah bicara, pembicaraan, ya kan? Ya. Dalam bahasa Indonesianya kalam itu adalah pembicara. Ya. Nah, ya oleh karena itu. Dan di beberapa perguruan tinggi atau di beberapa kampus itu juga sudah mulai muncul adanya ilmu tauhid. Di beberapa kampus ada yang sudah muncul. Jadi yang sudah ngetren di pesantren-pesantren itu kan, kalau di pesantren apalagi di pesantren-pesantren itu kan nggak ada ilmu kalam. Ya. Ya kan? Apalagi di pesantren-pesantren katanya pusatnya agama Islam, tapi ternyata tidak ada yang namanya ilmu kalam. Tidak ada kalam. Tapi kalau ilmu Quran, ilmu hadis, ilmu masih fikih, masih ada semuanya. Yang ilmu kalam ini yang sudah tidak ada. Ilmu kalam ini yang sudah tidak ada, sudah lenyap dari peredaran, ya, dari peredaran keilmuan di Indonesia ini sudah tidak ada. Kelasnya di pesantren yang katanya adalah pusatnya agama Islam, tapi ternyata ilmu kalam, namanya ilmu kalam itu sudah tidak masuk, sudah tidak ada. Dan di situ di pesantren-pesantren sendiri juga yang masuk adalah dari akidah atau aliran-aliran tertentu saja, ya kan? Ya, iya. Tidak seperti kita kalau belajar ilmu kalam itu kan semua akidah, semua aliran kita pelajari, semua aliran dari Mu'tazilah, dari Qadariyah, dari Jabariyah kita pelajari, kita tahu oh ternyata dulu ada aliran yang seperti ini. Oh ternyata dulu. Ya, sekarang sudah tidak ada aliran-aliran seperti itu, sudah tidak ada aliran-aliran yang seperti itu. Ya mungkin ada, cuman di bagian-bagian mana atau mungkin juga ada, tapi kan
cuman embrio-embrionya saja atau dari cabang-cabangnya yang sudah sangat cabang sekali mungkin. Nah, itu dan mereka tidak menamakan dirinya dengan nama yang ada dari atas, artinya seperti halnya Mu'tazilah, itu kan aliran rasionalis. Kalau sekarang ya banyak orang-orang yang alirannya rasionalis. Ya kan? Terus jadi ada yang Jabariyah yang alirannya sangat semuanya pasrah sama Allah, semuanya sama Allah. Sekarang juga mungkin kalau diteliti ya ada, tapi sudah tidak menamakan dirinya sendiri dengan aliran yang ada dulu. Seperti itu. Jadi, kontekstualisasi living ilmu kalam dalam sosial ekonomi, tadi kita baru ngomong tentang living ilmu kalamnya saja dulu, ya kan. Ternyata saat ini ilmu kalam di sini sudah tidak ada lagi, sudah tidak bisa diharapkan, ya kan? Sudah tidak bisa diharapkan namanya ilmu dikontekstualisasikan. Nah, ya mau dikontekstualisasikan dan dijadikan lebih dalam, yaitu lebih ke sosial ekonomi. Sebenarnya sudah ada memang, ya kan, dari embrio-embrio ilmu kalam itu sebenarnya sudah ada yang mengkontekstualisasikan, itu sudah banyak, dari buku-bukunya Profesor Quraish Shihab, dari buku-bukunya saya punya buku ESQ. Saya punya buku ESQ ini kan, ini sampai cetakannya saja sampai banyak ESQ. Yang Ari Ginanjar itu loh, kecerdasan emosional, ya, kecerdasan emosional dan spiritual, kecerdasan emosional dan spiritual, ya. Ini lagi lebih jauh lagi ESQ power, ya. Benarnya Ari Ginanjar itu juga dia mencoba untuk mengkontekstualisasikan ilmu kalam ini, atau kalau dalam bidang sosial ekonomi, ya kan? Dalam bidang sosial ekonomi ini kan sangat terkenal sekali. Kalau mengikuti pelatihannya saja sampai berhari-hari kalau mengkontekstualisasikan dalam sosial ekonomi dalam berupa buku. Ada juga yang buku-buku yang lain yang berusaha untuk mengkontekstualisasikan, akan tetapi yaitu jadi yang diambil tidak langsung menggunakan ilmu kalam, ya kan, tidak langsung menggunakan ilmu kalam, tapi biasanya kalau lebih umum menggunakan iman, ya kan. Jadi di beberapa buku itu lebih menggunakan nama iman. Jadi iman atau keyakinan atau apalah, yang penting intinya di sini adalah akidah Islam
akidah Islam yang diusahakan supaya bisa dimengerti oleh dan bisa difahami, begitu juga bisa diamalkan oleh orang-orang atau orang-orang modern saat ini. Di itu mungkin ada yang mau ditambahkan atau ada pertanyaan lagi? Gimana? Ya Pak, untuk pertanyaan kedua itu, kalau kontekstualisasi tersebut berhasil berhasil dilakukan dalam bidang sosial ekonomi itu bagaimana ya Pak pengaruhnya terhadap ajaran Islam gitu? Iya. Jadi pengaruhnya ya sangat besar, ya kan? Pengaruhnya besar. Lihat saat ini banyak orang yang mulai lebih condong ke semisal perbankan syariah, ya, condong ke perbankan syariah, lebih condong ke penjualan berbasis syariah, dan itu kan menjadi semakin kelihatan ketika kita berada di perbankan semisal, ketika kita dan akadnya itu menggunakan akad-akad yang syariah, kan banyak, kan saat ini banyak juga yang mulai condong terus meninggalkan riba, ya. Kalau dulu kan orang tidak peduli riba, enggak riba, yang penting dapat uang banyak, kan. Kan sekarang orang mulai sadar. Semakin lama semakin banyak yang sadar, banyak yang tahu, banyak yang ternyata, ya kan, ternyata tidak hanya iman saja, tapi juga harus kita juga untuk mendekatkan diri pada Allah itu harus ada dengan cara-cara, tidak hanya ibadah saja. Ternyata banyak yang mendekatkan diri pada Allah itu bisa dengan cara membantu temannya, membantu saudaranya, membantu membantu kan saling membantu dengan yang lain. Ini kan menjadi orang semakin sadar. Kalau dulu-dulu kan banyak orang yang hanya individualis, ya kan. Jadi mereka hanya mementingkan dirinya sendiri. Kita lihat banyak orang-orang yang sekarang sudah mulai lebih senang berkumpul, ya kan? Lebih senang berkumpul, lebih senang mengadakan kegiatan-kegiatan yang bersama-sama dan lain-lain. Itu kan itu semakin lama memang untuk merubah. Oleh karena itu di sana sini Indonesia ini dianggap negara Islam yang menjadi contoh dari banyak negara di luar. Nah, yang menjadi contoh dari banyak negara di luar karena di dalamnya itu orang-orangnya ya memang tidak mudah. Tapi kan semakin lama kalau kita mengembangkan Islam yang model seperti itu, model yang seperti ini, ya kan, semakin lama kan semakin berkembang juga. Dan ini baru usaha yang besar-besaran ini dari Kementerian Agama. Dari Kementerian Agama itu memang ada usaha
besar-besaran untuk menciptakan Islam yang damai, Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang itu kan baru program khusus dari Menteri Agama. Oleh karena itu di kampus-kampus itu kan kita lihat banyak di sana sini kan banyak diskusi-diskusi tentang keislaman tapi Islam yang damai, ya kan? Iya. Kan kita lihat banyak di kampus-kampus di mana-mana itu kan memang dari kementerian baru ada usaha dan dorongan supaya Islam yang ada di Indonesia ini menjadi Islam yang damai, dan itu memang tidak bisa kita langsung ngomong, memang kita tidak bisa langsung ngomong untuk atau diambil dari ilmu kalam atau diambil dari ilmu tauhid atau diambil dari itu tidak bisa, karena dari bahasanya itu tadi saya katakan sudah tidak bisa difahami oleh masyarakat luas, ya. Jadi masyarakat luas, saya ulangi, mereka lebih memahami tentang keimanan, tentang iman, mengembalikan keimanan, mengembalikan tentang keimanan, tentang kepercayaan, dan itu ya isinya seperti itu. Jadi untuk living atau untuk menghidupkan kembali ilmu kalam ya memang tidak seperti halnya ilmu-ilmu yang lain, karena kalau kita hidupkan apa adanya, ya kan, apa adanya yang sudah dikonsep sama pendahulu-pendahulu atau sudah dikonsep sama orang-orang dahulu, itu ya sulit dipahami oleh orang-orang saat ini. Oleh itu yang pertama itu tadi ilmu kalam supaya lebih mudah difahami, lebih mudah dimengerti, dan mudah untuk diamalkan. Salah satunya yang sudah ada itu tadi saya ini meskipun namanya lain tapi isinya sebenarnya ya akidah juga, kecerdasan emosional dan spiritual. Ari Ginanjar itu sudah sejak tahun 2000, cetakan pertama 2001, ya kan. Ini sudah sejak zaman dahulu kala, sudah lama sekali. Untuk mungkin cetakan yang terbaru ini sudah berbeda dengan ini, atau ada tambahan-tambahan yang lain, saya tidak tahu. Ini zaman-zaman dulu. Ya itu. Ya. Jadi begitu juga Ari Ginanjar nulis tentang ESView Power. Ini kan juga dalam rangka satu sisi mengkontekstualisasi living atau mengkontekstualisasi tentang keimanan atau keislaman, ya kan, dikontekstualisasi supaya bisa diterapkan di kehidupan saat ini. Jadi itu kalau dengan bahasa-bahasa yang sulit dimengerti, memang untuk orang-orang awam sendiri ya memang mereka bagaimana supaya mereka paham, kan? Jadi untuk pertama ilmu kalam tadi mulai dari sekolah dasar itu sudah tidak ada. Mulai dari sekolah-sekolah yang dasar-dasar saja tidak ada, sekolah yang menengah saja tidak ada. Ya, adanya di perguruan
perguruan tinggi yang membuat ilmu kalam semakin lama semakin hilang dalam peradaban. Ya, terus selanjutnya Ya Pak, karena dari 2 pertanyaan tersebut sudah cukup menjawab ke 5 pertanyaan yang sudah kami siapkan, mungkin kami cukupkan ya Pak, karena juga batas untuk rekaman ini terbatas Pak. Ya, ya silakan saja. Yang lainnya gimana? Ya, yang lainnya kalau ada pertanyaan bagaimana teman-teman? Berarti ya Pak, mungkin karena pendekatan ilmu kalam itu kan masih awam. Jadi mungkin kita generasi muda itu memberikan arahnya itu dengan pendekatan keimanan tadi gitu ya. Dan mungkin Iya. penerapan itu bisa gimana ya, tidak hilang kalau kita menerapkan itu sejak dini gitu. Kayak yang Bapak tadi bilang, SD aja nggak ada gitu. Jadi itu mungkin jadi tugas kita gimana caranya ilmu kalam ini bisa diajarkan oleh anak-anak yang masih usia dini gitu ya Pak ya. Iya, tapi memang dari namanya saja ilmu kalam itu kan jadi kan kalam itu kan tadi saya katakan itu kan omong-omongan atau bahasa-bahasa kan tidak, sehingga ini butuh penalaran lagi atau butuh dipikir lagi, butuh dianu lagi. Tapi memang untuk gimana ya? Jadi dari dasarnya saja itu sudah mulai hilang. Jadi semakin lama ya makin lama semakin hilang memang begitu. Terus untuk menghidupkan kembali ya itu tadi diambil diambil sari-sarinya saja dulu untuk diambil sari-sarinya dari ilmu kalam dari jadi mereka mulai diperkenalkan bahwa sebenarnya di Islam itu banyak golongan-golongan atau aliran-aliran yang modelnya seperti ini. Karena kalau tidak mulai dini anak-anak itu diperkenalkan dengan Islam yang mungkin yang berbeda-beda, mereka nanti agak besarnya, agak kan jadi pikirannya cuman hanya Islam yang itu yang saya anut itu yang paling benar, yang lainnya kafir semua. Nah, itu kan bahaya kan? Nah, ya kan? Yang lainnya kafir semua, yang lainnya ahlul bid'ah semua, yang lainnya ya ahli neraka semua. Nah, itu kan jadi berat karena mereka sejak awal itu memang tidak terbiasa dengan perbedaan-perbedaan. Mungkin sari-sarinya dulu, karena kalau ibarat anak kecil itu kan disuruh makan yang keras-keras itu kan dia enggak kuat ya, jadi harus dicekoki dulu, harus diperes dulu ya, diperes dulu. Mungkin nanti kalau sudah agak semakin besar menyesuaikan dengan kelasnya, menyesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Kalau sudah pikirannya sudah bisa diajak berpikir, itu kan mungkin nantinya, karena ya itu tadi kalau terlalu masih kecil, dia belum siap, belum tapi langsung disuruh makan bakso kan nanti keleleden. Tahu nggak keleleden apa? Keloloh ini masuk sini, nggak bisa karena dia belum siap. Ya, nah iya. Tuh ya, jadi harus kita dari perguruan tinggi khususnya harus mencari cara supaya intisari dari ilmu kalam itu paling tidak sudah mulai kita
masukkan di sekolahan-sekolahan juga. Karena kalau tidak, itu akibatnya seperti itu tadi. Mereka ketika besarnya tidak siap dengan perbedaan, ya, tidak siap dengan perbedaan. Sudah? Ya, baik. Terima kasih, Pak. Mungkin cukup dari kami. Terima kasih atas ketersediaan Bapak untuk menjadi narasumber kami dan dapat meluangkan waktunya. Sekian, Ya, terima kasih, sama-sama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.